dengan kita di Senggol Bacot. Bacot. Rame lagi Ki, jin. Oh, jin ya. Jin dan hodam. Untuk bentuk-bentuk spesifik si bukan tuan ya, tapi Iya, yang punya badan mungkin ya. yang punya badannya itu pasti sama Ki. Itu cara setan buat biar kita percaya kalau misalkan orang yang meninggal bisa hidup lagi. Ternyata yang kasihannya waktu si musuhnya itu langsung pergi. Nggak berantem, jadi dia bingung. Di area-area Ya, dia main Ki, kan kasihan ya. Kadang ini nggak ada yang kasihan gitu ke hodam ini. Terus mau gitu perasaan si Odam kumanya. Aing geus sanes biji meureunnya. Jelema mah hare-hare we ini. Suka bayang tenang perasaan mana mun misalkan jadi hodam eta gitu anjing gendokna. Ada juga hodam yang penglaris tuh Ki. Iya, nah itu ya saya sering lah kayak apa ya? Ya biar biasanya kan di dagang-dagang itu nang ya. Yang pedagang itu kan yang pakai jin penglaris lah, terus juga katanya di tempat-tempat beberapa tempat makanan tempat-tempat ya makanan kayak gitu ya. Restoran kayak gitu juga kan banyak ya katanya yang bisa ngelihat mah ada di situ teh banyak gitu nang. Saya ada pengalaman nang. Gimana? Katanya teman saya tuh bisa ngelihat. Katanya gitu ya. Bisa ngelihat ya makhluk gaib gitu ya. Terus dia tuh diajak ke salah satu tempat makan. Nah, dia tuh ngajak keluar lagi nang. Nah, Nggak bawa duit. Iya. Saya diajak keluar, dia tuh ngajak keluar aja ya. Sama saya ditanya awalnya, kenapa kamu ngajak keluar? Kata Mas Nate, kenapa nggak jadi makan gitu kan? Kata dia, nanti aja ceritanya cenderung mah, kenapa nggak ini? Ternyata kata dia tuh pas kita masuk ke pintu si rumah makannya aja, udah ada yang ngejagain. Tuh di tempat makannya tuh kayak ada apa? Ibaratnya mah buta lah nang ya. Apa sih? Jin yang gede ya. Jin gede gitu terus ngacai ke nasi kayak gitu loh nang. Itu Katanya, yang bikin enaknya mungkin. Terus kata orang-orang juga kan kalau di tempat yang kayak gitu, kalau kita makan di tempat tuh enak nang. Tapi kalau kita misalkan beli terus makan di rumah tuh asa nggak seenak makan di tempat gitu. Katanya gitu sih. Ini kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, jadi si jin itu harusnya diapain gitu sama manusia tuh? Diapain gimana maksudnya? Jadi diapain keberlangsungan hidup jin itu sama hidup manusia? Pastikan maksudnya tuh bukan berkesinambungan, tapi maksudnya jin sama manusia tuh hidup di dua alam yang berbeda gitu. Iya. Nah, kalau misalkan hidup di dua alam yang berbeda, kok kita maksa gitu pengen masuk ke dunianya atau sebaliknya gitu. Jin yang maksa dunia biar masuk ke dunia manusia, masuk ke dunia jin gitu. Nah, seperti itu loh. Cuman kan emang udah dijelasin juga kan, misalkan emang jin kan emang diciptakan buat ngegoda manusia ya. Bener kan? Iya. Ya mungkin cara jin ya kan dia kan maksudnya tuh punya, pokoknya mau dengan cara apapun yang penting tugas dia kan ibaratnya apa menjerumuskan ya. Dia menjerumuskan manusia lah kan biar ikut sama dia gitu kan. Iya. Ya mungkin cara-caranya jangan itu, jangan kayak yang misalkan kamu nih aku kasih kekayaan misalkan ya, contohnya aku kasih kekayaan terus kan nah namanya orang atau nang dikasih kekayaan gitu ya, siapa yang nggak mau ya nggak. Walaupun ibaratnya beberapa orang, mungkin sebagian orang kan yang penting mah kaya dengan cara apapun lah gitu. Ya enggak? Iya. Ada yang ikut MLM. Cara gitu. Wah, masangin teh itu. Bangsat kau. Ya. Maksudnya gini. Misalkan kita lagi di kamar. Di kamar kita mungkin udah sumpek sama jin. Iya. Bisa jadi seperti bisa itu. Bisa jadi. Ya. Apalagi ibaratnya ada misalkan satu rumah itu kan udah tinggal lama atau jarang dipakai ibadah nang ibaratnya. Kan pasti jadi tempat tinggal jin mungkin. Bisa aja gitu kan. Ya. Diam-diamnya tuh di tempat yang lubang-lubang. Katanya kalau misalkan cowok pipis jangan di lubang. Itu tempat tinggal jin. Itu ya. Itu tempat tinggal jin. Oh iya, kan jin bisa berubah bentuk ya, bisa gede, bisa kecil. Iya, bisa jadi apa aja. Gimana keinginan jin ya? Kumasi jin lah. Kalau misalkan si jin itu bisa binasa nggak ya?
Nah itu sih apa ya, pernah lihat nggak sih Nang kayak di YouTube itu yang kayak ruqyah gitu ya, maksudnya bukan ya disebut kayak ruqyah lah ya, ruqyah gitu, pengobatan Islam. Ada yang suka makan diobatin itu dimakan jinnya tuh, pernah lihat nggak? Dimakan Dimakan. Jadi ya yang sama yang ngobatin ya. Jadi misalkan badan kita ada jin nih, dimakan sama dia teh di cara memusnahkannya gitu, dimakan langsung sama yang ngobatinnya gitu. Saya pernah dimakan aja gitu, enak, gurih. Ya nggak tahu sih masalah bener enggaknya. Ya cuman berarti bisa kan gitu. Kalau bisa dimakan. Kalau kita lihat dari situ gitu kan. Ada Ki, aku punya ini nih, apa namanya, satu sumber yang menurut aku pas banget nih tentang masalah ini ya. Qorin dan Hodam. Aku bacain aja ya Ki. Jadi gini kata sumber ini tuh, jin Qorin adalah jin pendamping katanya yang disebut jin Qorin. Ada hadisnya juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda gini, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin, pendamping dari golongan jin. Jadi emang ada. Berarti emang benar setiap orang punya kan? Terus para sahabatnya bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah, katanya. Terus Rasulullah menjawab gini, ya, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Nah jadi yang biasanya Qorin memerintahkan, Ki itu Ki ada cewek cantik, misalkan godain gitu ya, godain. Yeah boy. Nah kalau misalkan jin Qorinnya Nabi Muhammad tuh enggak kayak gitu, tapi memerintahkan yang baik-baik katanya Ki. Terus adapun tugas jin Qorin adalah menyesatkan. Berarti emang ya maksudnya tetap aja ya, walaupun misalkan dia kembaran kita, tapi tujuannya tuh emang menyesatkan kita gitu kan. Menyesatkan, mengganggu dan membisikkan was-was bisikan syaitan. Hal ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid sebagai berikut. Berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin Qorin selain menyesatkan, mengganggu dan membisikkan. Godaan jin Qorin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman seseorang. Jadi emang balik lagi ke kitanya Ki. Ya, segimanapun kita mau baik, mau berbuat baik, pasti si jin-jin itu pasti menyesatkan gitu. Yang harus dipahami adalah jin Qorin ini hanya mendampingi manusia selama manusia itu hidup. Kalau misalkan meninggal mah udah bete kayaknya Ki. Ada lagi ini ya. Iya, jin Qorinnya terus nungguin yang mati kan bete. Terus Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebagai gini, apakah Qorin ini akan terus menyertai manusia sampai menemaninya di kuburan? Jawabannya tidak. Zahir hadis Allahu alam menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya karena tugas yang diemban telah berakhir. Ketika manusia mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya gitu. Itu Qorin ya. Nah kalau misalkan Hodam kayaknya nggak beda jauh Ki sama Qorin. Di sini yang dimaksud dengan Hodam adalah jin pembantu, sama juga Ki. Dia kerap kali berinteraksi dengan manusia dan siap sedia membantu manusia. Nah jadi si Qorin tuh ada waktu kita lahir, Qorin juga lahir. Nah kalau misalkan Hodam mah terdahulu Ki. Lebih dahulu dari pas kita lahir gitu. Berarti si Hodam tuh udah ada. Iya, Hodam itu udah ada sebelum kita lahir di sini tuh. Tapi dia siap sedia membantu manusia. Ya mungkin itu ya apa, Hodam tuh ya kayak yang tadi kayak yang ke pemacan kayak gitu ya. Itu berarti Hodam ya. Pemacan, terus yang pelaris gitu. Ya.
Terus namun perlu dipahami bahwa kodam jin senantiasa menipu manusia demi kepentingannya sendiri. Jadi dia punya kepentingan Ki. Nah, adalah tidak mungkin jin benar-benar ingin dikuasai oleh manusia. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam sajalah yang memiliki mukjizat untuk mengendalikan dan menguasai jin. Terkait dengan pemindahan singgasana Ratu Balkis adalah buktinya. Jadi udah beserta buktinya juga ini. Dengan demikian, jin hodam yang bertugas membantu manusia pada umumnya dilandasi kepentingan tertentu, yakni menjerumuskan manusia dalam dosa. Nah, buat akang-akang, teteh-teteh, bahkan seumuran kita juga, pemuda-pemuda ya, jangan pernah kepikiran mau pengen punya hodam anu. Apa kurang sempurna gitu ya kita dikasih. Maksudnya bukan suatu kelebihan juga Nang ya, bukan suatu kelebihan kita misalkan kita punya hodam terus misalkan ngomong ke teman, "Kade euy urang mau buka hodam" gitu nya, bukan suatu kelebihan juga gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dikasih apa sih namanya tuh? Tahu lidi Ki? Lidi. Sapu lidi. Iya, masukin ke telinganya gitu kan. Sakit. Iya, mati. Goblok! Kan iya hodamnya nggak mungkin tiba-tiba dari Iya. gitu kan, nggak mungkin gitu. Terus ada dalam di Al-Qur'an ya Ki, surat Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Nah, itu apa kurang jelas? Di akhirat kelak, baik manusia dan jin yang pernah bekerja sama akan saling menyalahkan satu sama lain dan kedua-duanya masuk neraka. Berarti kan kalau gitu kan berarti sama syirik Nang ya. Iya, sama dengan syirik kan dosa besar tuh kan. Kalau syirik nggak bisa dimaafin juga ya, atau bisa sih? kalau misalkan Tobat itu gitu. Allahu alam ya. Iya sih ya. Dimaafin. Bisa dimaafin kamu ya. Terus ada juga Ki, di Al-An'am ayat 128. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui." Untuk kesimpulannya adalah Qorin maupun Hodam merupakan jenis jin yang kerap membisikkan-bisikan jahat ke dalam hati manusia. Mau itu jin dari kidul, kaler, kulon, wetan, utara, barat, selatan. Satu lagi apa Ki? Timur. Mau jinnya kecil, mau jinnya gede gitu. Tetap nanti suatu saat kalau misalkan menyesatkan manusia, nanti ujung-ujungnya kopdar di neraka Ki. Kan di neraka itu Ketemuan ya. Iya, ketemu lagi. Tapi kalau misalkan gini Nang, kan ada juga katanya jin Islam gitu ya. Ya jin Islam itu katanya kan itu mah nggak menyesatkan gitu Nang. Katanya gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut aku pribadi gini Ki, kalau misalkan aku nih ya ketangkep maling, otomatis aku tuh maaf, aku nggak maling, aku ini aktif di masjid, aku ini sosialnya bagus, gitu. Pasti kita bisa berkelit. Apalagi jin yang emang notabene udah penipu emang, gitu kan. Diciptainnya emang gitu kan ya. Terus kalau misalkan si jin ini ngakunya jin Islam misalkan, terus ada nih tiba-tiba bilang ke aku, "Hei Nanang, aku jin Islam, tidak akan menyesatkanmu misalkan ya." Iya, aku tidak akan menyesatkanmu, tapi tolong jangan terima uang ini. Terus ngasih uang misalkan teh 200 M. Terus aku terima uangnya tanpa sebab apapun, aku terima, terus aku poya-poya gitu pakai uang itu kan. Terus aku berkelit, ini kan pemberian dari jin Islam, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin aja jadi haram maksudnya. Gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalkan kita tahu tujuannya jin dan sebagainya gitu ya, pasti dia mau ngaku jin Islam atau apapun, tetap kita nggak akan percaya gitu. Kita mah hanya mengimani aja kalau misalkan jin itu ada, gitu kan ya. Karenanya kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah, kapanpun dan dimanapun. Gitu Ki. Kalau misalkan tentang Hodam dan Horin, kan di teman-teman di luar sana ya banyak mungkin ya yang
punya berpendapat lain juga mungkin ya. Yang berpendapat lain. Kalau misalkan ini obrolan ini ya ini pendapat dari saya. Nah, pendapat dari kita juga. Pendapat dari ya. Ada Ki yang kawin sama jin? Iya ada. Ada itu. Malah ini Nang, tahu nggak artis ini mana? Artis. Artis tuh jadi dia mengaku ini mah emang ada beritanya Nang. Kalau emang ada beritanya, jadi dia tuh ngaku ditidurin sama jin. Bahkan bukan sekali, kalau nggak salah sih sampai 3 kali 4 kali kalau nggak salah. Dan dia bilang enak ditidurin sama Gondruwo Nang, sumpah. Kalau nggak percaya nantilah saya cantumin apa sumbernya ya. Dan emang ada juga. Dan si artisnya pede gitu. Pede di TV dong. Di TV dia ngomongnya. Kamu sempat berbagi cerita soal kamu diperkosa genderuwo, Bu. Hebat banget. 2 kali sempat diperkosa sama genderuwo. Oh enggak, 2 kali? sebenarnya udah 6 kalinya ini 6 kali. Enggak kenapa Beb? Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Awalnya itu gimana? sebenarnya dari tahun 2017. Aku di situ sendirian, masih belum ada manajer aku. Oke. Jadi aku kemana-mana berangkat sendiri. Datang tuh genderuwo. Pas aku masuk kamarnya itu anjir. Kok ini kamarnya? Mana aku kan takutan orangnya. Nggak salah nih, yang ada ntar aku takut sendiri, grip-grip sendiri kan. Terus pas mandi itu aku tuh kan mandi, habis mandi itu percikan airnya itu berasa kayak tangannya orang yang meraba badan aku. Oh ya? Lalu. Jadi kayak tangan orang yang apa sih raba-raba gitu kan. Habis itu ya gue nikmatin aja. Ada statement, gue pengen nanya, enakan YouTuber apa enakan genderuwo? Genderuwo. Sumpah lo? Masa sih? Hendes, sumpah. Oh. Emang sih kalau Wik sama Gondoruo bener-bener nagih banget. Jadi nggak bisa ada yang ngalahin selain manusia ya kan. Kecuali manusia itu udah belajar les sampai pinter. Yang paling enak itu yang pas kejadian di Banyuwangi pertama kali, yang percikan air itu yang paling enak sih. Ya mungkin karena aku udah lama nggak disentuh kali ya. Dia itu bisa ngendaliin cewek ya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita doakan aja semoga Apa ya? dikasih hidayah ya. Nah, itu. Bukain pintunya. Kalau misalkan dari cerita-cerita jin ini pasti banyak yang bisa diambil ya. Ya. Termasuk dari teman-teman juga. Suatu saat nanti kalau misalkan sekarang belum pernah gitu ya kepikiran aku munjung aja gitu ya ke siluman bangkong, ke siluman kodok gitu, atau ke siluman binatang-binatang yang lain. Jangan pernah mau tertipu gitu ya sama muslihat si jin itu tuh. Ya kayak teman aku nantinya dia dulu saking senangnya punya teman sama jin, nyampe sekarang dia kalau misalkan ngobrol suka lihat-lihat dulu gitu. Terus kalau misalkan kamu lihat apa, kenapa ngeliatinnya gitu, ini jin aku takut misalkan. Nah, bener emang ada. Ini jin aku takut. Kalau misalkan ada ngobrol orang yang bawa jin juga gitu. Padahal aku nggak pernah bawa jin gitu. Kalau nggak bawa uang pernah gitu. Tapi kalau bawa jin aku nggak pernah. Nah jadi bikin ketakutan tersendiri gitu kan. Padahal saya kan datang mau silaturahmi gitu kan judulnya. Dasar jin. Kalau misalkan ada jin di depan kamu mau ngomong apa? Tapi mau cek orang yang mau emang film-film gitunya orang erak kenyataan jin misalkan minta permintaan gitunya orang teh nggak sengis katiluna minta nambah deh pertanyaan tuh gitunya muncul orang gitu misalkan kayak Ji minta benghar, kedua minta naonnya atau pamajikan nugelis misalkan pas katilu tah minta 5 pertanyaan deh Jin gitu itu lo nya mau banyak-banyak ya. Wait a minute, who are you? Minta naon ya, minta apa gitu. Paling aku minta jin kembali ke tempat asalmu. Anjir, dengan bijak. Udah gitu. Untuk video kali ini kita cukupkan. Sudah ya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Udahlah.
udahlah cukup nang ya. Kamu kalau ada kesel sama Jin ya keluarin. Enggak, soalnya Jin juga pasti nanti nonton Ki. Oh Jin oge pasti nontonnya. Iya. Itulah teu ngomong naon lah ka Jin da panggil oge jeung Jinnya. Minta maaf dulu sama Jin. Maaf Jin, hampurannya orang loba ngomongkeun ku ayeuna. Cing dia hampura Jin. Itu ya, kemudian ngadengnya merenang mana mah Sama mereka juga punya konten. Ki. kamu punya konten. Iya. Yang penting kan cenah cik batur mah nya orang ngomongkeun jurik, si jurik teh ngadenge gitu nya. Kamu kan beuki lainan Seneng katanya. heeh senang maksudna teh kakalah nyamperkeun lah ibaratna mah Tapi sunana mah. cuman enggak nge-subscribe aja Ki. Kadang coba mau ngebantu subscribe mah nya semangat gitu ke urang na ge. Kemana? Udah kita cukupin aja. Cukup sudah siap. Nah, udah makin naik durasinya Ki. Kita cukupkan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,